Hello Galapers, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Detektif Kartik. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Venkat Narendra dan dibintangi oleh Rajat Raghav dan Goldinisi. Karakter di film ini diantaranya Detektif Kartik, Detektif Sandhya, Pallavi, teman Sandhya, Harry, teman Kartik, polisi Srikan, dan kepala sekolah yang bernama Ramesh. Detektif Kartik berkisah tentang misteri pembunuhan anak SMP di belakang sekolah dan misteri hilangnya detektif swasta yang sedang menyelidiki kasus tersebut. Siapa pelaku pembunuhan? Dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah, Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gallery 5. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang gadis terbaring di sebuah hutan di belakang sekolah. Ia kemudian terbangun dan mulai berjalan sempoyongan. Tubuhnya kesakitan, tetapi dia memaksakan dirinya untuk terus berjalan dan pada akhirnya ia terjatuh. Keesokan harinya mayat gadis ini ditemukan oleh seorang pemuda pengantar koran. Seketika media heboh memadati tempat itu. Mereka mulai mempertanyakan identitas korban dan penyebab kematian. Gadis yang tewas ini bernama Risita. Dia seorang pelajar SMP dan ketika terbunuh, Risita masih memakai seragam sekolah. Kasus ini ditangani oleh detektif swasta yang bernama Sandhya. Sandhya menemukan jangka di TKP. Dia meminta polisi untuk memeriksa sidik jari dan juga DNA dari darah yang menempel pada jangka tersebut. Setelah itu, Sandhya menginterogasi pemuda yang menemukan mayat. Menurut keterangan dari pemuda ini, dia sedang mengantar koran melintasi area tersebut dan mendadak matanya melihat sosok yang terbaring di tanah. Orang tua korban juga hadir di TKP. Mereka tampak begitu sedih kehilangan putrinya. Sandhya datang ke sekolah Risita. Dia mulai menggali informasi tentang gadis yang tewas itu. Menurut keterangan dari seorang guru, Risita adalah siswa yang paling pintar di kelas. Kepintarannya itu membuat siswi lain yang bernama Neha iri kepadanya. Neha adalah teman sekelas Risita dan dia risih karena selalu dibanding-bandingkan dengan kemampuan akademik Risita. Guru-guru selalu memuji Risita karena pintar dan menyudutkan Neha karena dianggap bodoh. Setelah bertemu dengan Dewan Guru, polisi Sandhya juga bertemu dengan kepala sekolah. Dari obrolan mereka, diketahui jika CCTV di sekolah rusak beberapa hari yang lalu dan belum diperbaiki hingga saat ini. Kepala sekolah kemudian memperkenalkan gurunya satu persatu. Di antaranya adalah Kavya, guru bahasa Inggris, Amruta, guru IPA, dan Rahul, guru komputer. Sandhya punya penggemar rahasia yang bernama Kartik. Kartik sering menguntit Sandhya dari kejauhan hanya untuk melihat wajahnya. Dia menyukai Sandhya tetapi tidak punya nyali untuk mengatakannya. Hari itu, Kartik dan temannya kembali mendatangi kantor di mana Sandhya bekerja. Tetapi mereka tidak menemukan gadis itu. Menurut informasi dari teman Sandhya, Sandhya menghilang sejak 3 hari yang lalu. Kartik kemudian mendatangi detektif swasta. Dia ingin meminta bantuan agar mencari data tentang Sandhya. Ternyata detektif swasta ini adalah teman Kartik. Karena Kartik profesinya adalah seorang detektif. Kartik menyerahkan dokumen tentang hilangnya Sandhya. Dan detektif swasta itu menyarankan agar Kartik menemui polisi yang bernama Srikan. Karena Srikan adalah teman dekat Sandhya. Mereka sering menyelesaikan kasus bersama-sama. Sebagai detektif swasta, Kartik punya ciri khas. Ketika berpikir keras dalam menyelesaikan kasus, Kartik selalu memutar jam yang ada di tangannya. Ketika ditemui, Srikan mengatakan bahwa 3 hari yang lalu, Sandhya menelpon dirinya dan mengatakan bahwa dia telah menemukan petunjuk penting dari kasus kematian siswi yang bernama Risita.
Belum sempat Sandia mengatakan tentang petunjuk tersebut, wanita ini keburu menghilang. Srikan sendiri mengaku bahwa dia sudah mengenal Sandia sejak di bangku kuliah. Sandia sering menyelesaikan kasus kriminal untuk kepolisian dan hal itu membuatnya sering bekerja sama dengan Srikan. Setelah menemui Srikan, Kartik ke sekolah untuk menggali informasi tentang hilangnya Sandia. Kartik bersama dengan teman-temannya menemui kepala sekolah. Di sana, Kartik meminta izin agar menemui dewan guru dan juga teman-teman sekelas Risita. Pak Kepsek mulai membawa Kartik ke ruang guru. Dia mengenalkan gurunya satu persatu. Setelah itu Kartik dibawa ke ruang kelas. Di sana, Kartik menuduh jika pembunuh Risita ada di dalam kelas itu, yang membuat anak-anak menjadi panik. Seketika, Kartik melihat perubahan raut wajah Neha. Dia tahu jika gadis itu menyembunyikan sesuatu. Kartik kemudian meminta beberapa anak untuk maju ke depan termasuk Neha. Dia mulai bertanya tentang hal yang disukai oleh Risita. Semua siswa mulai menjelaskan kesukaan Risita, termasuk Neha. Namun Neha bersikap aneh. Dia tidak hanya menceritakan apa yang disukai oleh Risita, tetapi Neha juga menceritakan apa yang tidak disukai oleh Risita. Menurut Neha, Risita tidak suka jika teman-temannya itu tidak belajar dengan serius. Dalam perjalanan pulang, Kartik menduga jika Neha tidak menyukai Risita karena dia menceritakan tentang yang tidak disukai, walaupun Kartik tidak menanyakan itu. Palapi menyimpan perasaan suka kepada Kartik, tetapi ia tidak bisa menyatakan perasaannya itu secara langsung. Palapi hanya curhat tentang perasaannya itu kepada Harry. Setelah itu, Kartik muncul. Dia baru saja pulang menemui dokter forensik dan hasilnya mengejutkan. Setelah memeriksa jangka yang ditemukan di TKP, dokter gagal menemukan sidik jari pada jangka tersebut. Tetapi, noda darah yang ada pada jangka tersebut adalah darah korban. Itu artinya Risita dibunuh menggunakan jangka. Kartik memang sengaja fokus menyelidiki kasus Risita karena dia tahu bahwa Sandia menghilang setelah menemukan petunjuk tentang pembunuhan Risita. Hilangnya Sandia pasti ada kaitannya dengan kematian Risita. Kartik menemui kedua orang tua Neha. Diketahui jika Neha adalah saudara sepupu Risita. Neha tidak terlalu pandai dalam hal akademik, tetapi dia jago menari. Nah, karena lemah di bidang akademik, orang tua Neha sering memarahi putrinya ini. Neha selalu dibanding-bandingkan dengan Risita. Tidak hanya itu, orang tua Neha juga memaksa Neha agar ikut les privat. Padahal Neha tidak menyukai les itu. Setelah menginterogasi orang tuanya, Kartik segera mendatangi Neha. Ia memaksa gadis itu untuk mengatakan apa yang dirahasiakan oleh Neha selama ini. Neha akhirnya tidak kuat menahan rahasia. Dia mengaku jika Pak Kepala Sekolah menggauli dirinya ketika selesai les privat. Pak Kepsek mengiming-imingi Neha dengan memberikannya nilai yang tinggi, sekaligus membocorkan soal ujian kepada Neha. Gadis polos itu tidak mampu menolak tawaran Pak Kepsek. Kartik bergegas ke sekolah. Karena buru-buru, dia bertabrakan dengan guru komputer yaitu Pak Rahul. Setelahnya, Kartik menuju ke ruangan kepala sekolah. Di sana, dia menghajar kepala sekolah mesum itu. Pak Kepsek akhirnya menangis menyesali perbuatannya. Dia mengaku jika dirinya pedofil dan sangat menyukai anak-anak. Meskipun demikian, Pak Kepsek tidak membunuh Risita. Hari itu, Pak Kepsek melihat Risita datang ke sekolah, tetapi dia tidak masuk kelas. Sebelum lonceng masuk kelas berbunyi, Risita terlihat sedang berbicara dengan siswa yang bernama Arun. Saat pelajaran dimulai, Pak Kepsek memeriksa kelas dan dia tidak melihat Risita. Kepala sekolah kemudian memanggil Arun. Setelah diinterogasi, Arun mengaku jika dia memang membunuh Risita karena Risita menolak cintanya. Pagi itu, Arun mengajak Risita ke hutan di belakang sekolah dan membunuh gadis itu. Mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Arun, Pak Kepsek bersiap menelpon polisi. Tetapi Arun mengancam kepala sekolah. Ternyata Arun pernah mengintip kepala sekolah ketika ia sedang menyetubuhi Neha. Arun merekam semuanya itu dan mengancam kepala sekolah dengan video tersebut. Setelah mengetahui semua itu, Kartik akhirnya lapor polisi yang membuat Arun dan kepala sekolah akhirnya ditangkap. Kasus Risita akhirnya terungkap, tetapi Kartik belum bisa menemukan Sandia. Untuk menggali informasi tentang hilangnya Sandia, Kartik menemui teman sekamar Sandia yang bernama Teja. Menurut Teja, malam sebelum menghilang, Sandia sempat menelpon polisi Srikan. Dia keluar rumah dan melihat sosok seorang pemuda berjalan melintas di depan rumahnya. Sandia membuntuti pemuda itu dan setelahnya dia menghilang. Hanya saja, Teja tidak melihat wajah pemuda tersebut. Kartik kemudian memeriksa kamera CCTV jalanan dan di sana tampak Sandia sedang membuntuti seorang pria. Dari kamera CCTV tersebut, Kartik akhirnya mendapatkan wajah pemuda itu.
Setelah diidentifikasi, mereka akhirnya bisa mendapatkan identitas pemuda itu. Diketahui jika pemuda ini adalah seorang mahasiswa. Sehari sebelum Sandia membuntutinya, pemuda ini pernah disenggol oleh Sandia. Sandia melihat keanehan pada pemuda tersebut. Dia mulai membuntutinya karena gerak-geriknya mencurigakan. Tetapi setelahnya, Sandia justru menghilang. Polisi Srikan berhasil melacak identitas pria yang ada di dalam rekaman video CCTV. Dia segera menghubungi Kartik. Pemuda itu bernama Prasan dan dia ternyata seorang mahasiswa. Setelah mendapatkan alamat rumahnya, Kartik segera mendatangi kediaman Prasan. Ketika mendatangi kediaman Prasan, Kartik mengetahui jika ternyata pemuda itu telah meninggal dunia. Menurut keterangan ayah Prasan, anaknya meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober. Itu artinya Prasan tewas sehari setelah hilangnya Sandia. Bahkan menurut keterangan ayahnya, beberapa hari sebelum meninggal, Prasan justru meminta uang sebesar 1 juta rupiah dari ayahnya tanpa memberitahu alasannya. Setelah itu dia terus meminta uang, namun ayahnya tidak punya uang lagi. Prasan kemudian menjual laptop dan juga mencuri perhiasan ibunya. Dia selalu gelisah ketika melihat ponselnya. Tepat pada tanggal 10 Oktober, Prasan ditemukan tewas bunuh diri di dalam kamarnya. Kartik memeriksa isi ponsel Prasan. Dia menemukan video coli Prasan dengan seorang wanita. Wanita ini kemudian merekam video tersebut dan memeras Prasan. Dia meminta uang sebesar 2 juta rupiah dan jika Prasan tidak memberikan uang tersebut, maka dia akan menyebarkan video itu ke internet. Kartik dan teman-temannya kemudian menanyakan kepada orang-orang di sekitar apakah mereka mengenali wajah gadis itu. Setelah puas bertanya, mereka akhirnya menemukan seseorang yang mengenali gadis di dalam video tersebut. Nama gadis itu adalah Priti. Kartik segera bergegas ke rumah Priti. Ayah Priti membukakan pintu dan Kartik mulai menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan oleh putrinya. Kartik menuduh jika Priti telah memeras Prasan dengan video telanjangnya. Ayah Priti justru marah kepada Kartik. Putrinya itu tidak mungkin melakukan hal itu karena Priti sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu akibat kesetrum listrik. Ternyata tidak hanya Prasan yang terjebak dengan cara seperti itu. Teman Prasan yang bernama Ganesh juga ikut terjebak. Ganesh mengaku jika dirinya berkenalan dengan seorang gadis di sosial media dan mereka mulai melakukan video coli. Sekarang Ganesh mulai diperas oleh wanita tersebut. Wanita ini meminta Ganesh agar datang ke suatu tempat dengan membawa uang sebesar 2 juta rupiah. Uang itu harus diletakkan di dalam tong sampah sesuai instruksi dari wanita tersebut. Ketika Ganesh pergi, uang itu mendadak hilang dari tong sampah. Ternyata di bawah tong sampah itu ada lubang yang membuat penjahat bisa mengambil uang itu tanpa terlihat oleh Kartik dari kejauhan. Kartik kembali menggunakan cara konvensional untuk menemukan gadis yang melakukan video coli. Ia bertanya kepada orang-orang di sekitar dan pada akhirnya seorang pemilik warung mengatakan bahwa dia mengenali gadis di dalam video tersebut. Sayangnya gadis itu sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Kartik semakin heran dengan kasus tersebut. Tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu bisa menelpon dan melakukan coli beberapa hari yang lalu dengan teman Prasan yang bernama Ganesh. Kartik mulai memeriksa kembali video tersebut dan pada akhirnya dia menyadari jika video itu ternyata palsu. Saat melakukan perkenalan, videonya bersuara dan setelah itu terjadi jeda sepersekian detik seolah-olah jaringannya lemot. Ketika panggilan kembali tersambung, wanita dalam video itu mulai membuka pakaiannya. Tetapi pada bagian ini, videonya sudah tidak bersuara. Kartik sadar jika orang yang melakukan video coli tersebut bukanlah Priti. Bahkan Kartik bisa membuktikan jika video itu palsu karena Priti yang asli punya tahi lalat di bagian tubuhnya. Sementara Priti yang di dalam video tersebut justru tanpa tahi lalat. Ganesh kembali ditelepon oleh penjahat. Ia diminta sejumlah uang. Ganesh datang ke suatu tempat. Penjahat meminta Ganesh meletakkan uang tersebut pada gerobak es krim yang sedang melintas di wilayah itu. Dari kejauhan, Kartik memata-matai Ganesh. Ganesh menghentikan penjual es krim dan ia berpura-pura memesan es krimnya. Tetapi setelah itu, Ganesh memasukkan uang itu ke dalam gerobaknya. Kartik dan temannya membuntuti pria yang mengayuh gerobak es krim tadi. Pria itu membuang karung ke tong sampah dan setelahnya dia pergi. Kartik terus mengamati karung tersebut. Seketika muncul seorang pemulung dan dia mengambil karungnya. Di saat itulah Kartik dan temannya segera menyergap pemulung tadi. Tetapi sayang, ketika diperiksa,
Karung yang seharusnya berisi uang itu ternyata kosong. Kartik sadar jika dia kembali tertipu karena penjahat yang sesungguhnya adalah pria pendorong gerobak es krim tadi. Dan pria tersebut sudah menukar karungnya. Kartik berusaha mengejar pemuda itu, tetapi ia kehilangan jejak. Hanya saja, penjahat itu sempat menjatuhkan kalung di jalanan ketika berlari dari kejaran Kartik. Saat melihat kalung liontin tersebut, Kartik kemudian teringat akan seseorang. Dan pada akhirnya, Kartik mendapatkan sebuah nama sebagai tersangka. Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah penculik Sandia? Dan apa motif dibalik penculikan tersebut? Well, let's find out. Penculik Sandia ternyata adalah guru komputer yang bernama Rahul. Film kemudian beralih ke flashback di masa lalu. Sandia bertemu dengan Rahul di jalanan yang ramai. Rahul sedang memotret sesuatu. Ketika ditanya, dia kelihatan panik dan berkata, "Aku sedang memotret pemandangan alam." Jawaban Rahul tentu saja mencurigakan. Tidak mungkin seseorang memotret pemandangan alam di tengah kota. Karena curiga, malam harinya, Sandia menyelinap masuk ke dalam rumah Rahul. Dia membuka komputernya dan melihat banyak foto wanita di sana. Sandia buru-buru keluar dari kamar Rahul setelah ia mendengar suara seseorang. Ternyata Rahul baru saja pulang. Dan Rahul curiga setelah melihat pintu rumahnya terbuka. Sandia segera turun dari kamar atas dan menghampiri Rahul sembari berkata, "Aku ingin menyelidiki kasus kematian Risita. Aku masuk ke dalam karena pintunya terbuka." Ucapan Sandia seakan menjelaskan alasan kenapa dia berada di dalam rumah itu. Rahul pura-pura tidak keberatan dengan tindakan Sandia. Dia kemudian menawarkannya secangkir kopi. Setelah mereguk minuman itu, Sandia mulai pingsan. Kembali ke adegan saat ini, Rahul mengikat Sandia pada sebuah kursi. Dia mulai menjelaskan alasan kenapa dia melakukan semua itu. Rahul berasal dari keluarga miskin. Mereka tinggal di rumah kontrakan. Ketika ayah dan ibunya meninggal dunia, Rahul kesulitan membayar sewa rumah. Tidak hanya itu, adik Rahul juga jatuh sakit. Dia harus dioperasi, tetapi Rahul tidak punya uang. Sebenarnya, Rahul sudah berusaha meminjam uang dari keluarganya, tetapi semua menolak Rahul. Karena Rahul tidak punya uang untuk operasi, adik Rahul akhirnya meninggal dunia. Tidak hanya itu, Rahul bahkan diusir dari rumah kontrakannya karena dia tidak mampu membayar sewa. Sejak saat itu, Rahul mulai memikirkan cara jahat untuk mendapatkan uang. Dia mengambil beberapa foto gadis yang ada di dalam kota itu. Setelahnya, Rahul mulai melacak identitas para gadis. Jika gadis tersebut sudah meninggal dunia, maka Rahul akan menggunakan fotonya agar diedit menggunakan komputer. Rahul mulai menipu pria hidung belang seperti Prasan dan temannya. Rahul berubah menjadi sekejam itu karena tidak ada yang peduli pada keluarganya. Rahul bersiap-siap untuk mengedit video Sandia. Tetapi seketika Kartik dan teman-temannya sudah tiba di TKP dan menyelamatkan Sandia. Kartik mengetahui jika Rahul adalah penculik Sandia setelah menemukan liontin itu. Dia berpikir keras dan teringat bahwa Rahul pernah menabrak mereka ketika mereka datang ke sekolah. Dan di saat itulah Kartik melihat Rahul menggunakan liontin tersebut. Rahul akhirnya ditangkap karena menculik Sandia dan memeras beberapa pemuda dengan video colinya. Film ditutup dengan sebuah kejutan, yaitu Kartik mengetahui jika Valapi menyukai dirinya. Selama bersama dengan Valapi untuk mencari hilangnya Sandia, ternyata Kartik sadar jika dirinya jatuh hati kepada Valapi. Perlahan, benih-benih cinta di dalam hati Kartik mulai bersemi untuk Valapi ketimbang Sandia. Dan film pun berakhir.